Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya para praktisi teknologi pikiran, hipnosis, NLP dan sejenisnya, juga para pendidik dan orang-orang yang berminat dalam pemberdayaan diri atau pengembangan diri. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti pelatihan yang diadakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran atau pendidikan. Ya, walaupun saat ini saya bukan lagi seorang guru sebagaimana 20 tahun lebih saya jalani. Sekarang saya sudah berpindah profesi, namun dunia pendidikan tetap menarik bagi saya. Dan saya sudah mengikuti selama 3 hari ini sejak tanggal 19 sampai 21 Juli 2022 pelatihan dengan pemateri Coach Iqbal Pugar Ramadan dan Coach Nugroho Hadi Ikhda Saputra. Ya, 2 orang ahli, 2 orang master yang memang menguasai ilmu hipnosis dan NLP, Neuro Linguistic Programming, yang tentunya telah membagikan begitu banyak pengetahuannya kepada kita masyarakat Indonesia, sehingga membantu meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah saya merasa beruntung sekali karena bisa menjadi salah satu dari ribuan atau lebih ya murid beliau. Ya, berasal dari Kalimantan. Saya di sini juga praktisi pendidikan, walaupun bidangnya sudah berbeda. 21 tahun saya menjadi guru di SMP, kemudian sekarang saya di Peranata Humas di pemerintah Kota Samarinda, khususnya di Dinas Kominfo Kota Samarinda. Saya berminat sekali mengikuti pelatihan ini karena saya menganggap ini merupakan pengembangan diri, merupakan pengembangan potensi agar saya bisa lebih siap untuk terjun di masyarakat, untuk melakukan pembinaan dan pengajaran. Bahkan bukan hanya itu, ilmu ini ternyata saya perhatikan juga bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, khususnya saya sebagai seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah yang setiap hari pasti wajib untuk mendidik anak-anak saya. Sahabat dan kerabat sekalian, saya mengambil tugas ya, ada beberapa pilihan tugas, dan pilihan tugas yang saya ambil adalah membuat ringkasan materi atau kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan oleh pelatih-pelatih saya. Walaupun mungkin kalau saudara-saudaraku sekalian menyaksikan video ini mungkin tidak tepat ya dikatakan itu suatu kesimpulan atau ringkasan materi, karena mungkin banyak materi-materi yang beliau sampaikan itu belum tercakup di dalam apa yang saya sampaikan ini. Nah, tetapi paling tidak saya ingin merekamlah beberapa hal penting dari apa yang sudah diajarkan oleh Coach Iqbal dan Coach Nugroho dalam waktu selama 3 hari, yang mana kami belajar itu sangat full ya, dari Ba'da Isya sampai bahkan lewat jam 10 malam kalau di waktu Indonesia bagian tengah di tempat saya. Sahabat dan kerabat sekalian, dalam pelatihan ini saya membagi dua kategori, artinya NLP dan hipnosis, walaupun penjelasannya mirip-mirip juga lah begitu, karena masih berkaitan dengan pikiran bawah sadar manusia. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwasanya yang saya tangkap ya, inti daripada semuanya itu kita berhubungan dengan pikiran manusia. Ya, pertama ketika kita bicara hipnosis, misalkan hipnosis itu kan para ahli banyak sekali memberikan definisi-definisi. Tetapi bagi saya sebenarnya hipnosis itu adalah ilmu komunikasi. Makanya kenapa hipnosis itu menjadi alat untuk seseorang menyampaikan sugesti, saran gitu ya ke pikiran bawah sadar seseorang atau sebaliknya. Nah, ini tentunya bukti bahwa ia merupakan alat komunikasi. Hanya saja mungkin komunikasi yang ada di dalam hipnosis dan NLP ini berbeda dengan komunikasi yang umumnya kita lakukan secara otodidak atau secara umum begitu. Komunikasi di sini lebih ditekankan kepada komunikasi bawah sadar, yaitu bagaimana kita menyampaikan sugesti atau saran kita itu ke pikiran bawah sadar seseorang. Ya, menurut para pemateri, bahwasanya pikiran manusia itu secara global dibagi menjadi 2, yaitu pikiran sadar yang sehari-hari banyak kita gunakan dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini adalah pikiran yang lebih bersifat imajinatif, yang kadang-kadang bahkan tidak logis sama sekali, makanya dia imajinatif ya. Nah, akan tetapi pikiran bawah sadar ini juga memiliki memori yang sangat kuat.
Bahkan memori itu sendiri katanya adanya di pikiran bawah sadar. Makanya ketika orang dilakukan terapi terhadap seseorang kan kadang-kadang terapis itu mengembalikan seseorang itu ke pikiran bawah sadarnya untuk mengakses memori masa lalunya. Nah, ini banyak dilakukan oleh para terapis katanya begitu ya, karena ini bukan bidang yang kita bicarakan ya, tapi kita lebih bicara kepada pendidikan. Nah, maka dalam kaitannya hipnosis for teaching atau hipnosis untuk pengajaran itu adalah bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan pesannya ke pikiran bawah sadar siswa-siswanya, sehingga nanti pesan itu yang berupa ilmu itu bisa direkam di memori bawah sadarnya secara lebih permanen. Karena kalau pikiran sadar itu kadang-kadang mudah lupa. Pikiran sadar itu kadang-kadang terecoki oleh urusan-urusan yang banyak di dunia nyata ini. Nah, sahabat dan kerabat sekalian, antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar itu ada pembatas. Ya, kalau kita umpamakan sebuah diagram gitu, ada pembatasnya. Nah, pembatasnya inilah yang disebut dengan faktor kritis atau critical area atau faktor kritis. Nah, faktor kritis ini menurut teori yang disampaikan oleh para pelatih itu, kalau saya simpulkan nih ya, mungkin maaf kalau saya salah, itu paling tidak ada 4 hal yang bisa menyebabkan tembusnya informasi dari luar ke pikiran bawah sadar manusia. Yang pertama adalah emosi. Ya maaf coach kalau ini tidak berurutan ya, tapi ingatnya saya saja. Yang pertama itu emosi. Emosi seseorang itu akan membuat lengah pikiran sadar kita, sehingga kadang-kadang kita bertindak sesuatu yang tidak logis karena kita emosi. Emosi ini bisa marah, bisa sedih, bisa gembira dan lain sebagainya. Nah, dengan emosi yang berlebihan seseorang bisa saja melakukan sesuatu di luar logika. Bisa pula dia menerima sugesti yang mungkin kalau dianalisa dengan logika tidak mungkin dia terima itu. Tapi faktor kritisnya itu kemudian tertembus karena dia sedang dalam keadaan emosi. Lalu yang kedua, repetisi. Repetisi adalah pengulangan-pengulangan. Pengulangan ini sesuatu yang disampaikan yang awalnya mungkin bisa jadi awalnya itu tidak bisa diterima atau terhalang oleh critical area tadi atau faktor kritis tadi, sehingga sesuatu yang disampaikan melalui pikiran sadar ini susah untuk masuk ke dalam bawah sadar manusia. Tapi karena diulang dia kemudian menjadi sesuatu yang biasa, sehingga faktor kritis ini pun mengabaikan apa-apa yang disampaikan yang mungkin semula tidak logis, sehingga dengan begitu mudahnya diterima oleh pikiran bawah sadar manusia. Ya kalau saya membayangkan ini mungkin seperti iklan ya. Iklan itu kadang-kadang orang melihat iklan di TV, bagaimana sebuah krim dioleskan ke kulit, dalam waktu beberapa detik kulitnya menjadi putih. Nah, pikiran sadar kita, logika kita pasti menolak itu. Tidak mungkin ada sesuatu yang diusapkan ke kulit lalu kulit hitam menjadi putih, kecuali kulitnya terkelupas ya. Nah, tetapi ternyata ini masuk ke pikiran bawah sadar kita dan ini kemudian diterima begitu saja. Sehingga pengulangan ini menyebabkan pikiran bawah sadar kita bisa ditembus oleh sugesti itu tadi. Walaupun itu iklan misalkan dia tidak dalam bentuk sugesti verbal, tapi non verbal misalkan, tapi tetap dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Nah, dalam pendidikan juga seperti itu. Ketika guru mengulang suatu informasi berulang-ulang, boleh jadi itulah salah satu metode untuk memasukkan ilmu atau pengetahuan yang ingin disampaikannya ke siswa, ke bawah sadar siswa tersebut. Nah, jadi tadi ada emosi, ada repetisi, pengulangan, dan yang ketiga katanya figur otoritas. Nah, figur otoritas ini adalah sosok atau pribadi yang kita pandang serba lebih daripada kita. Apakah dia seorang guru yang dihormati siswanya, yang dipercaya sangat pintar sekali, sehingga apapun informasi ilmu yang disampaikan si guru ini menjadi langsung diterima begitu saja oleh siswanya, atau dia seorang ustadz, kiai, pendeta, biksu dan lain sebagainya di kalangan agamawan yang sangat diyakini apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Nah, dalam konteks pendidikan, maka ini adalah suatu tantangan bagi seorang guru untuk membangun kepercayaan siswanya. Nah, jadi mungkin kalau saya hubungkan dengan hipnosis for teaching tadi, bagaimana seorang guru itu mampu memiliki figur otoritas. Ini juga penting sekali. Nah, yang keempat adalah dengan metode hipnosis. Ya, metode hipnosis adalah suatu metode keilmuan yang ditemukan oleh para ahli tentang bagaimana berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Nah, ini dicontohkan banyak sekali oleh coach kita,
Coach Iqbal maupun Coach Nugroho, bagaimana kita menyampaikan sugesti itu dengan melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif misalkan. Jadi tentunya sebagaimana tahapan-tahapan hipnosis ya, ada pra-induksi, artinya bagaimana membangun reward seseorang sehingga orang itu menjadi memiliki otoritas yang lebih tinggi. Lalu kemudian menggiring seseorang itu untuk menjadi rileks ya, dengan sugesti-sugesti, dengan afirmasi-afirmasi yang maaf bukan afirmasi ya, dengan skrip-skrip tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang menyebabkan orang kemudian menjadi bisa menerima sugesti yang kita sampaikan. Namun pada intinya sebenarnya kondisi di mana faktor kritis kita itu melemah, kalau kata coach yang mengajari saya kemarin adalah bahwa ketika kita mampu menurunkan gelombang otaknya itu dari beta ke alfa atau bahkan ke theta ya. Karena semakin rendah gelombang otaknya itu, dari semakin dia menurun kesadarannya, maka itu informasi yang masuk itu semakin lemah saringannya, faktor kritisnya semakin sedikit, sehingga apapun yang kita sampaikan kemudian bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar si siswa. Ini ke dalam konteks kita sebagai guru, pengajar atau pelatih atau pendidik ya. Nah, itu diantara hal penting ya yang ingin saya ringkas atau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh coach yang berdua ini, yaitu Coach Iqbal dan Coach Nugroho, yang memang saya lihat sangat piawai sekali ya menyampaikan materi, sampai-sampai kami dalam waktu yang beberapa jam itu tidak merasa bosan begitu, karena banyak sekali ilmu. Setiap perkataan beliau mendatangkan suatu pengalaman atau pemahaman baru buat kami. Nah, ini masalah hipnosis ya. Ringkasan kedua adalah mengenai NLP. Ya, walaupun saya katakan tadi NLP ini pembahasannya mungkin tidak jauh-jauh juga dengan pikiran bawah sadar tadi. Tapi tentunya yang saya pahami dari apa yang mereka sampaikan, NLP ini lebih banyak kepada bagaimana kita menyusun kata-kata, bagaimana kita menyampaikan sugesti-sugesti itu. Jadi kalau hipnosis tadi lebih kepada bagaimana prosedur untuk memasukkan sesuatu ke pikiran bawah sadar, NLP ini menurut pemahaman saya adalah bagaimana memilih sugestinya tadi. Jadi kalau hipnosis bagaimana kita bisa memasukkan sugesti dengan menembus faktor kritis yang ada di antara bawah sadar dengan sadar kita tadi. Tetapi NLP ini kemudian lebih memperhalus lagi, lebih mempermudah lagi dengan apa? Dengan memilih kata-kata yang ingin disugestikan tadi, sehingga sugestinya menjadi lebih cepat lagi. Nah, makanya itu saya setuju sekali kalau hipnosis dengan NLP ini pembahasannya digabung lah kalau dalam konteks dalam konteks pendidikan atau pengajarannya. Ya, sebagaimana pelatihan kita ini kan menggabungkan bagaimana NLP dan hipnosis itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pendidikan. Nah, sahabat dan kerabat sekalian, mungkin itu ya kesimpulan umum dari saya. Memang waktunya juga kan videonya tidak boleh terlalu panjang ini mungkin, sehingga saya hanya menyampaikan hal-hal pokok saja. Namun walaupun demikian, saya yakin apa yang saya sampaikan ini mungkin belum mewakili ya semua apa yang telah diajarkan oleh coach berdua, yang mana ilmunya begitu padat, begitu banyak, dan tentu dalam waktu yang sesingkat ini dan dalam pemahaman kami yang masih baru ini atau kami masih pemula ini tentu tidak mungkin mewakili semua apa yang telah beliau-beliau sampaikan. Namun paling tidak kami merasakan manfaat yang sangat besar sekali daripada penyampaian beliau tadi. Belum lagi diskusi dan bagi pengalaman dari teman-teman seluruh Indonesia tentang bagaimana mereka menemukan kasus-kasus di lapangan dalam dunia pendidikan ya. Baik itu dalam hal-hal yang kadang-kadang berbau mistik ya, dan yang kadang-kadang memang diakui sebagai hal yang memang alami saja. Nah, namun ternyata penjelasannya semua ada di dalam pelajaran kita selama 3 hari ini. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan ini sebelum saya tutup ringkasan saya tentang materi ini, maka saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada coach berdua yang sudah membagikan ilmunya kepada kami dan telah membuat kami memiliki pengalaman, pemahaman dan pengetahuan yang lebih dari sebelum kami mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam event-event atau kegiatan-kegiatan yang lain, dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjalin sampai kapanpun, sehingga kita bisa saling bekerja sama, saling bersinergi untuk
menyampaikan pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini, khususnya melalui jalur teknologi pikiran, khususnya melalui jalur pendidikan, khususnya melalui jalur peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti ini. Salam dari saya, Abdillah Syafi'i di Kalimantan, peserta pelatihan Personality plus Hypnosis and NLP for Teaching, ya, yang telah mengikuti pelatihan sejak tanggal 19 sampai 21 Juli tahun 2022. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.